Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Ihsanul Al-Hafiz. Saya Fawasta Pertiwi Marita. Saya Isyam Ledinafat. Saya Michael Bong Arya Prasetyo. Saya Muhammad Fildan Mahardika. Saya Putri Wandari. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Dr. Rally Prihatin, sekaligus dosen pengampu mata kuliah model desain kurikulum. Di video ini kami akan menjelaskan pengembangan kurikulum model Biusyam. Kalian waktu sekolah pernah kesel gak sih sama kurikulum yang gonta-ganti mulu? Ya lagian apa yang harus diganti gitu kan? Padahal pendidikan di Indonesia itu tetap sama aja setelah kurikulumnya itu diganti. Ya, tapi jangan salah. Kurikulum itu sebenarnya dirancang dan dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Dahulu mungkin murid bercita-cita ingin jadi seorang dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat murid zaman sekarang. Cita-cita mereka jauh lebih berkembang. Ada yang jadi ilustrator, programmer, content creator, bahkan gamer. Itulah mengapa perlu adanya perubahan pada kurikulum. Masa kita mau pakai kurikulum yang sama terus sih dari masa ke masa? Padahal udah jelas-jelas kebutuhannya semakin berkembang dari masa ke masa. Nah, dalam mengembangkan kurikulum itu, kita bisa menggunakan salah satu model yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya Biusyam System. Biusyam System itu apa sih? Jadi, Biusyam System itu model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Biusyam atau yang bernama lengkap A. George Biusyam. Biusyam ini merupakan seorang ahli kurikulum pada tahun 1976. Biusyam mengatakan bahwa kurikulum adalah rencana untuk pendidikan atau perencanaan, pelaksanaan rencana yang disetujui. Dalam manajemen kurikulum, terdapat suatu sistem manajemen kurikulum yang kooperatif, dapat dipahami, sistemik, dan sistematis. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Teori, terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin mengembangkan sebuah kurikulum. Langkah yang pertama adalah menentukan cakupan wilayah atau area. Penentuan kebijakan cakupan wilayah ini berdasarkan dengan tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri. Sebagai contoh, arenanya meliputi satu kelas, satu sekolah, satu negara, atau bahkan satu bangsa. Namun, penentuan luas tidaknya arena yang diambil tidak mempengaruhi cakupan kegiatan yang dilakukan. Nah, langkah yang kedua yaitu menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Berdasarkan pengembangan kurikulum di Amerika Serikat, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama yaitu ada ahli pengembang kurikulum, yang kedua yaitu kelompok representatif seperti guru-guru kelas, yang ketiga yaitu ada profesional pengembang kurikulum yang berasal dari dalam sistem sekolah, yang terakhir yaitu ada profesional lain sebagai representasi dari masyarakat. Jadi, model Biusyam ini sebenarnya mencoba untuk melibatkan pihak yang seluas mungkin dalam proses pengembangan kurikulum. Namun, keterlibatan ini tetap harus menyesuaikan cakupan wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Dalam menetapkan prosedur, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pembentukan tim pengembang kurikulum sebagai koordinator semua kegiatan. Kedua, penilaian terhadap praktek pelaksanaan kurikulum yang sedang berlangsung. 3. Pengkajian terhadap materi kurikulum yang alternatif dan baru. Keempat, perumusan kriteria untuk menentukan kurikulum baru. Dan yang kelima, perancangan dan penulisan kurikulum baru. Dan yang keempat, implementasi kurikulum. Tahap ini bukanlah tahap yang sederhana karena diperlukan kesiapan yang menyeluruh dari semua komponen, baik dari guru, siswa, fasilitas, biaya, maupun manajerial dari kepala sekolah. Yang kelima itu ada evaluasi kurikulum. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Tahap evaluasi ini memiliki 4 cakupan. Nah, apa aja 4 cakupan itu? Yang pertama itu ada evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru. Yang kedua, evaluasi terhadap desain kurikulum. Yang ketiga, ada evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat, ada evaluasi terhadap sistem pengembangan lingkungan. Kemudian, diperolehlah data dari 4 cakupan ini yang nanti digunakan untuk meningkatkan proses pengembangan dan untuk kepentingan keberlanjutan pertumbuhan kurikulum dari tahun ke tahun.
Setiap model kurikulum tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan. Karena kurikulum selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, begitu pula kurikulum model Beuchamp memiliki keunggulan dan kelemahan, yaitu keunggulannya yang pertama, keuntungan model ini adalah adanya penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan. Yang kedua, dipersiapkan secara matang dan disusun oleh para ahli yang kompeten. Kelemahannya adalah kurang pekanya terhadap perubahan masyarakat dan kurang memperhatikan keadaan daerah yang antara satu dengan lainnya menuntutnya ada kekhususan-kekhususan tertentu. Nah, gimana nih setelah teman-teman simak video tadi? Kira-kira teman-teman dapat gambaran nggak tentang pengembangan kurikulum model Beuchamp tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, Subscribe. Komen. Dan share video ini. Terima kasih. Komen.